Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan aku Nur Muhammad Naufal dengan NIM 240 20 12 1140 160, mahasiswa biologi Universitas Diponegoro angkatan 2021. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membedah salah satu hewan laut yang telah ada sejak ribuan tahun lalu dan merupakan salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga saat ini, yaitu Nautilus. Dalam video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah biologi laut. Mari kita bahas. Nautilus sering disebut sebagai fosil hidup. Hewan ini salah satu dari sedikit makhluk laut yang masih bertahan dari zaman dinosaurus. Nautilus memiliki tentakel yang jumlahnya 50 hingga 90, tergantung dari jenis kelamin dan individu. Tentakel ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu okular, digital, dan labial. Nautilus juga memiliki 2 pasang insang yang merupakan sisa dari metamerisme nenek moyang yang terlihat pada cephalopoda yang masih ada. Nautilus sendiri satu-satunya cephalopoda yang hidup dengan struktur tubuh bertulangnya yang dieksternalisasikan sebagai cangkang planispiral. Hewan ini dapat menarik diri sepenuhnya ke dalam cangkangnya dan menutup bukaannya dengan tudung kasar yang terbentuk dari 2 tentakel yang dilipat secara khusus. Bentuk cangkangnya melingkar, aragonitik, serta cangkang mereka dilengkapi dengan ruang udara internal yang memungkinkan mereka untuk mengatur keseimbangan dan mengapung di dalam air. Selain itu, Nautilus menarik air masuk dan keluar dari ruang dengan nama hiponomnya, yang memungkinkan mereka dapat bergerak dengan bebas di air. Dalam sistem reproduksi dari Nautilus, mereka berkembang biak dengan cara bertelur, yang mana telurnya akan diletakkan di dasar lautan. Nautilus sendiri bersifat dimorfik seksual. Jantan memiliki 4 tentakel yang dimodifikasi menjadi organ yang disebut spanik, yang membantu untuk mentransfer sperma ke dalam mantel betina saat kawin. Sementara pada Nautilus betina mempunyai 2 organ reproduksi yang belum diketahui fungsinya, yaitu organ Valenciennes dan organ Laminas Owen. Untuk habitatnya sendiri, Nautilus ditemukan di perairan tropis dan subtropis di Samudra Pasifik, di kedalaman 500 meter atau lebih. Mereka biasanya menghuni terumbu karang, gua laut, dan perairan dengan sedimen yang dalam. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencari mangsa untuk kebutuhannya sehari-hari. Selain itu, Nautilus juga dapat ditemui di daerah perairan Indonesia. Salah satunya terdapat di perairan Ambon, Sumbawa, dan juga Lombok. Berkaitan dengan memangsa, Nautilus adalah pemakan bangkai dan predator oportunistik. Mereka memakan lobster yang berganti kulit, kelomang, dan bangkai apapun yang ada di dasar lautan. Dalam sejarah evolusi dari Nautilus, pada zaman dahulu Nautilus memiliki cangkang yang lurus. Namun, seiring perkembangannya zaman dan berevolusi, Nautilus memiliki cangkang yang berbentuk bulat. Hal ini merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang memungkinkan mereka dapat bertahan dan dapat terhindar dari kepunahan. Nautilus sendiri memiliki berbagai manfaat. Di antaranya, Nautilus memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Cangkang mereka sering digunakan sebagai bahan baku perhiasan dan hiasan sebagai dekorasi. Namun, karena penangkapan yang berlebihan, beberapa spesies Nautilus sekarang terancam punah. Hal ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita untuk menjaga terus populasi dari mereka. Secara ekologi, Nautilus memainkan peranan penting dalam ekosistem laut. Mereka adalah predator bagi krustasea dan ikan kecil. Hal ini menjaga keseimbangan laut dan rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Selain itu, mereka juga adalah pengurai dari sisa organik yang ada di dasar laut, dan hal ini penting untuk menjaga kebersihan laut.
Selain itu, ada fakta unik dari Nautilus ini. Nautilus dapat bertahan hidup dalam ekosistem dan kondisi yang ekstrim, termasuk ketika terbalik atau terjebak di permukaan laut. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki cangkang mereka sendiri ketika rusak, menjadikan mereka makhluk yang sangat tangguh. Demikian penjelasan dan pemaparan terkait makhluk purba yang memiliki segudang keajaiban, yaitu Nautilus. Dengan ini, kita diharapkan bisa menjaga kelestarian dari Nautilus sehingga ekosistem di laut akan terus terjaga dan kita sebagai manusia dapat merasakan dampak ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.